Martial Peak 3630. Memang benar Yang Xiao telah lahir dari inkubasi Yang Kai dan telah diambil sebagai anak angkatnya. Bahkan memberi dirinya nama yang memungkinkan dia untuk melambung ke langit. Tetapi pada akhirnya, dia masih anak dari Fu Zun dan Zuyan. Dengan darah ras naga mengalir di nadinya. Ketika Yang Xiao masih dalam telur naga, karena kekurangan bawaannya, dia tidak dapat menetas. Awalnya, menurut aturan klan naga, itu seharusnya ditempatkan di makam naga. Tetapi karena cintanya pada Yang Xiao, Fu Zun diam-diam menyembunyikannya di sebuah pulau terpencil dan secara tidak sengaja ditetaskan oleh Yang Kai. Terhadap Yang Xiao, Fu Zun sangat menyayanginya dan tidak menginginkan apapun selain menuangkan semua darah, keringat, dan air matanya ke Yang Xiao. Jika Yang Xiao tidak berpura-pura memiliki garis keturunan yang tidak murni, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan Pulau Naga bersama Yang Kai. Setelah membawa putranya pergi, dia gagal merawatnya dengan baik. Sekarang tidak ada berita tentang dia setelah memasuki tanah 4 musim. Fu Zun secara alami kesal. Ketika dia menerima berita ini, dia bahkan bersiap untuk membantai jalannya ke wilayah iblis untuk menyelesaikan akun dengan Yang Kai. Untungnya, Kaisar Agung Bela Diri Binatang Mo Huang telah menghentikannya. Kalau tidak, dia benar-benar akan melakukan sesuatu seperti ini. Karena dia tidak bisa memasuki wilayah iblis, Yang Kai harus memberinya penjelasan. Alasan utama Zhu Qing muncul di High Heaven Palace adalah karena Fu Zun telah meninggalkannya untuk mengirim pesan kepada Yang Kai. Yang Kai juga merasakan sakit kepala. Bagaimana mungkin dia pergi ke Pulau Naga untuk memberinya penjelasan? Jika dia benar-benar pergi ke Pulau Naga saat ini, dia pasti akan dipukuli oleh Fu Zun. Penatua kedua tidak pernah masuk akal. Tetapi sekali lagi, apakah itu untuk bocah kecil Yang Xiao atau untuk adik perempuannya Yang Sui? Yang Kai harus pergi ke Four Seasons Land untuk menyelidiki. Namun, Yang Kai benar-benar tidak bisa terlalu berharap pada masalah ini. Fu Zun tidak dapat menemukan petunjuk apapun selama setengah tahun. Jadi itu akan sia-sia bahkan jika dia pergi. Untuk menghibur orang tuanya, Yang Kai harus pergi. Ditambah dengan fakta bahwa dia masih harus melakukan perjalanan ke Star Soul Palace. Perjalanannya ke domain selatan sangat penting. Tapi sebelum itu, dia masih punya tempat lain untuk diselidiki. Semua ini bukan hanya alasan bagi Yao Xi. Itu adalah fakta. 10 hari setelah kembali ke High Heaven Palace, Yang Kai melangkah kembali ke Space Array di bawah pengawasan Suyan dan yang lainnya. Dengan pikiran, Space Array menyala dan cahaya putih menyilaukan menyelimutinya. Ketika cahaya menghilang, Yang Kai sudah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam rumah pohon. Wilayah timur. Tanah kuno liar. Disinilah ras boneka batu tinggal. Dan rumah pohon itu adalah rumah pohon Xiao Xiao. Yang Kai telah meninggalkan Space Array di sini di masa lalu. Jadi wajar saja jika dia muncul di sini sekarang. Lingkungannya sunyi. Dan ketika dia berjalan keluar dari rumah pohon, dia tidak melihat satupun makhluk hidup. Klan boneka batu dan ras roh kayu yang tinggal bersama mereka berdua berada di medan pertempuran domain barat. Dan untuk melawan ras iblis, tempat ini tidak ramai selama beberapa tahun. Di sisi lain, buah roh dan rumput roh yang ditanam oleh balap roh kayu tumbuh subur. Yang Kai mengambil buah merah dan memakannya sambil terbang. Kemanapun dia lewat, hanya beberapa orang yang terlihat. Tanah kuno liar terletak di sudut terpencil. Tetapi setelah perang antara dua dunia pecah, sebagian besar ras monster mengikuti Luan Feng dan yang lainnya ke medan perang. Hanya meninggalkan yang tua, yang lemah, dan yang cacat. Dibandingkan ketika dia pertama kali datang ke tanah liar kuno, tempat ini jauh lebih sunyi. Yang Kai ingin pergi ke gerbang darah, istana hukuman surgawi, istana roh suci. Yang Xiao dan Yang Sui telah memasuki Four Seasons Land, tetapi tidak ada berita tentang mereka. Zhang Ruoxi dan Xiao Xiao telah memasuki gerbang darah, tetapi juga tidak ada berita tentang mereka. Sebagai perbandingan, Zhang Ruoxi dan Xiao Xiao telah berada di gerbang darah selama lebih dari 1 dekade. Dikatakan bahwa ada banyak sumber roh suci yang disegel di dalam istana roh suci. Jika mereka bisa membukanya lebih cepat, banyak monster beast di Wild Ancient Land akan mendapat manfaat.
Alasan mengapa si Lei dan yang lainnya bersedia mengikuti Yang Kai pada waktu itu adalah karena peluang di dalam Istana Roh Suci. Kekuatan Yang Kai telah sangat meningkat, dan kecepatannya juga menjadi jauh lebih cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah tiba di gerbang darah. Di puncak gunung yang tandus, tidak ada apa-apa. Jika dia tidak tahu bahwa gerbang darah ada di sini, Yang Kai tidak akan terlalu memperhatikan. Namun, Zhang Ruoxi dan Xiao Xiao memang telah memasuki Istana Roh Suci dari tempat itu, dan pertempuran besar telah pecah di lembah pegunungan di sekitarnya. Api batu Roh Suci telah dibunuh oleh Zhang Ruoxi dengan satu pukulan dan sumber Roh Sucinya telah diekstraksi, menyebabkan tubuhnya menderita. Yang Kai tidak terlalu kecewa untuk tidak melihat gerbang darah. Lagi pula, jika gerbang darah benar-benar dibuka kembali, mustahil bagi semua pasukan di Star Boundary untuk tidak memiliki informasi tentangnya. Dia datang ke sini hanya untuk melihat dan mengkonfirmasi. Dua suara aneh terdengar dan Yang Kai menoleh. Di sisi lain, di bawah batang pohon besar, ada seorang pria. Lengannya disilangkan. Satu kaki terhubung ke batang, tampaknya tertidur. Yang Kai sudah memperhatikan bahwa ini adalah Jenderal Monster, tetapi dia tidak memperhatikannya. Namun, persepsi monster general ini tidak lemah. Jadi dia bisa merasakannya saat dia sedang tidur. Ketika dia membuka matanya, dia melihat mata Yang Kai. Ketika mata mereka bertemu, Jenderal Monster tertegun sejenak sebelum mengeluarkan teriakan keras dan tanpa sengaja jatuh dari batang pohon ke tanah. Dia buru-buru berdiri, melompat, dan berlari, mengangguk dan membungkuk ketika dia berkata, "Si kecil ini menyapa Tuan Yang. Tuan yang memiliki umur panjang dan selamanya dalam kesehatan yang baik. Ku." Yang Kai memandangnya dan melihat bahwa komandan kepala monster ini memiliki kepala persegi, sepasang alis yang tajam, hidung kecil, dan paruh yang tajam. Dia tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu mengenalku?" Jenderal Monster dengan cepat mengangguk. "Siapa di tanah kuno kita yang tidak tahu siapa kamu?" Saat itu, si kecil ini mendengarkan perintah Tuan Yingfei dan hanya melihat kamu membantai semua orang di jalan kamu. Itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Dari klan mana kamu berasal? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Jenderal Monster menjawab, si kecil ini adalah burung hantu yang telah memperoleh perasaan untuk menjadi ras monster daripada yang bisa berubah menjadi bentuk manusia. Tetapi saat itu, saya memiliki beberapa masalah dengan kultivasi saya. Transformatio ini agak tidak sempurna. Saya minta maaf telah menimbulkan ejekan kamu. Tidak heran itu tampak sedikit aneh. Jenderal Monster biasa tidak memiliki kekurangan dalam bentuk manusia mereka. Tetapi yang di depannya ini memiliki ciri khas ras monster. Seekor burung hantu memperoleh perasaan dan berubah menjadi bentuk manusia. Jadi itu benar-benar terlihat mirip. Apa yang kamu lakukan di sini? Yang Kai bertanya. Jenderal Monster menjawab dengan hormat. Di bawah perintah Raja Besarku, kita harus menjaga gerbang darah. Ah, benar. Raja Agung berkata ini adalah perintah dari Yang Mulia. Apakah kamu satu-satunya di sini? Hanya aku. Ko. Yang Kai melirik tubuh bagian bawahnya. Bagaimana kamu bisa terluka? Jenderal Monster menjawab dengan bangga. Ketika saya bertarung dengan ras iblis di wilayah barat, si kecil ini terbunuh dan salah satu kakinya dipotong. Darah mengalir ke seluruh tanah dan itu cukup menyakitkan. Tetapi si kecil ini beruntung dan berhasil bertahan hidup. Menukar satu kaki untuk nyawanya tidak rugi. Si kecil ini masih ingin membunuh. Si kecil ini masih punya satu kaki dan bisa menukarnya dengan nyawa ras iblis yang lain. Tapi Raja Agung memintaku untuk kembali dan menjaga darah gerbang. Jadi si kecil ini kembali. Yang Kai membuka mulutnya. Tidak menyangka kaki yang patah ini memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Mengangkat tangannya. Dia menepuk bahunya dan berkata, "Kerja bagus." Jenderal Monster segera menunjukkan ekspresi kewalahan oleh bantuan tak terduga ini dan tidak tahu harus berkata apa. Matanya merah dan penuh dengan air mata. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh. Bertarung dan membunuh di medan perang memang pekerjaan kita para pria. Tetapi masalah gerbang darah juga sangat penting. Jaga tempat ini dengan baik. Dan jika ada kelainan, kirim pesan ke Raja Agung dan Yang Mulia. Ya, Tuan. Yakinlah. Si kecil ini akan berjaga-jaga di sini dan tidak akan pergi kemanapun.
Jenderal Monster menegakkan punggungnya dan menepuk dadanya dengan percaya diri. Baiklah. Aku di sini hanya untuk melihatnya. Yang Kai mengangguk padanya sebelum berbalik dan berjalan kembali ke tempat dia datang. Setelah 2 langkah, sosoknya berangsur-angsur kabur dan menghilang, membuat Jenderal Monster tercengang. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat dan menangkupkan tinjunya. Si kecil ini menyapa Tuan. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di tangannya. Membuka telapak tangannya, dia menemukan cincin luar angkasa. Dia tidak tahu kapan dia mendapatkan cincin luar angkasa. Jadi dia dengan hati-hati melepaskan Divine Sense-nya untuk memeriksanya dan segera berteriak kaget. Di dalam Space Ring ada beberapa ribu monster Biscores, yang semuanya tampak berkualitas luar biasa. Meskipun mereka tidak mengandung inti dari monster-monster Orde ke-12, mereka persis seperti yang dia butuhkan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah hadiah Yang Kai? Dengan plop, dia berlutut dan bersujud ke arah Yang Kai pergi. Berulang kali berterima kasih padanya. Setelah 2 jam lagi, Yang Kai muncul di Star Soul Palace of the Southern Domain. Meskipun dia tidak berani menghadapi Istana Jiwa Bintang lagi, dia masih ingin datang. Tubuh Kaisar Agung Bulan Cerah telah disambut kembali ke Istana Jiwa Bintang oleh Lei Hong. Dia datang ke sini untuk melihat Kaisar Agung pergi untuk terakhir kalinya dan juga untuk meminta maaf kepada Lan Xun. Sebelum dia diteleportasi ke sini, Yang Kai sudah mempersiapkan dirinya secara mental. Bahkan jika Lan Xun memarahinya dan memukulnya, dia tidak akan melawan sama sekali. Bagaimanapun, Ming Yue memang mati di tangannya. Dia bahkan membayangkan bahwa Star Soul Palace tidak akan menyambutnya. Tetapi ketika Yang Kai benar-benar melangkah ke Istana Jiwa Bintang, dia tidak pernah membayangkan bahwa pilar utama domain selatan, Sekte Kaisar Agung, akan mengalami pergolakan yang begitu hebat. Space Array benar-benar kosong, dengan tidak ada satupun murid Star Soul Palace yang menjaganya. Tidak hanya itu, di luar aula utama, 5 sinar cahaya berwarna mengalir, membentuk sungai yang cemerlang. Antara langit dan bumi, energi spiritual bergolak, dan aura yang sangat berbahaya menyebar dari bagian tertentu dari Istana Jiwa Bintang. Seolah-olah itu bisa menghancurkan dunia ini kapan saja. Yang Kai terkejut dan dengan cepat bergegas keluar dari aula. Melihat ke atas, matanya menyipit. Istana Jiwa Bintang belum diserang oleh musuh asing. Meskipun Ming Yue telah meninggal, bagaimana mungkin Sekte Kaisar Agung begitu mudah terguncang? Satu-satunya alasan kecelakaan seperti itu terjadi adalah karena masalah internal Star Soul Palace. Apa yang dia lihat adalah pagoda 5 warna besar yang mengambang di udara, dan cahaya 5 warna yang mengalir datang darinya. Pagoda harta karun 5 warna adalah harta karun Star Soul Palace, dan Yang Kai pernah memasukinya untuk mendapatkan pengalaman. Pausan Illusion Dreamland di Istana High Heaven diperoleh dari pagoda harta karun 5 warna ini. Pagoda harta karun 5 warna dibagi menjadi 5 lantai, yang masing-masing berisi dunia dalam jumlah tak terbatas dan sangat misterius. Artefak ini juga merupakan artefak kuno dan sangat berharga. Warisan luas Istana Jiwa Bintang sangat terkait dengan pagoda harta karun 5 warna. Pada saat ini, pagoda terapung bergetar tanpa henti, dan ketika Yang Kai menyaksikan, sosok-sosok di sekitar pagoda itu memasang ekspresi serius saat mereka membentuk segel tangan, dengan putus asa berusaha menjaga stabilitas pagoda. Lei Hong, Sue Zhengmao, Xiao Yuyang, 3 tetua agung semuanya muncul. Ada juga selusin kaisar realm lain yang membantu mereka, serta master tahap Daosos yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pagoda, tetapi semuanya pucat dan berkeringat deras. Bersambung.